Ya, selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini aku coba akan berbagi pengalaman buat teman-teman yang ingin atau yang sedang belajar bagaimana membuat website hosting WordPress, ya, terutama yang menggunakan hosting premium berbayar. Nah, terkadang security atau tingkat kenyamanan buat hosting kita, buat website kita sendiri itu penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mencegah dari usaha-usaha ataupun yang dilakukan oleh para oknum, ya, mengutus atau memasang bot, ya, untuk mengcrawl website kita, ya, yang berjalan normal, akhirnya visitornya tinggi, ya. Itu bisa jadi itu bukan user human atau bukan pembaca yang relevan, bukan manusia, itu adalah robot, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencegah yang namanya jingling? Nah, itu adalah auto visitor yang memang selalu mengganggu aktivitas di dunia internet, ya. Jadi ini sangat rentan sekali bagi teman-teman yang menjadi publisher agent, akan bisa mengalami invalid kunjungan dan kunjungan yang tidak relevan. Bahkan ini bisa berakibat fatal bagi para publisher agent sampai adsense-nya kena ban. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita memblok jingling dari tempat lain atau negara lain atau wilayah lain yang tidak sesuai dengan target kita. Tiba-tiba dia meledak, ya. Umpama target kita adalah tidak umum, bahasanya itu bukan bahasa Inggris umum, tiba-tiba meledak dari dataran Cina, ya, sedangkan kontennya adalah konten Indonesia ataupun konten yang berbahasa Itali, ya, atau Belanda. Cuman pengunjungnya kenapa lebih banyak di sana, gitu loh, dan ini ribuan. Nah, itu sudah bisa dipastikan kalau dicek kembali itu website kita mengalami jingling, ya. Makanya kenapa kita menggunakan CDN Cloudflare, ya. Nah, ini salah satunya, kita bisa memblok jingling untuk melakukan auto refresh di di website kita, ya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita buka Google, halaman Google. Nah, setelah itu kita cari di search, itu kita menuju ke halaman Cloudflare, ya. Setelah kita sudah ketemu seperti ini halamannya Cloudflare, maka kita klik ke halaman websitenya seperti biasa. Setelah itu kita login, ya. Nah, ini bagi kita yang sudah mendaftar di Cloudflare, ya. Bagi teman-teman yang belum, bisa menyaksikan video saya yang sebelumnya bagaimana mensubmit
WordPress kita atau situs kita, website kita ke Wordfare ya. Nanti bisa dilihat di akhir tayangan video ini. Oke, setelah itu kita tulis alamat email, umpama alamatnya ya. Setelah kita masuk atau login ya, terus ini kita udah di dalam. Nah ini seperti ini. Kalau sudah terverifikasi, kita udah tahu ya, pastikan umpama alamatnya domainnya kita cuma satu, kita klik aja ini. Setelah itu kita ke firewall nih ya. Setelah ke firewall, kita turunkan kursor dan cari di menu ini firewall rules, lalu kita tekan klik. Nah setelah ini kita tekan ke mana, ini hanya contoh ya teman-teman. Nah ini udah jadi. Kalau saya ini kita bikin lagi seperti ini. Nah ini kita ke bawah, itu yang sebelah kanan warna biru kursornya ini gerak, yaitu kita ke create a firewall rule. Oke. Nah setelah kita create, di sini kita umpama ingin tulis apa ya, kita yang tahu namanya apa di sini. Umpama di sini kita mau taruh bot ataupun identitasnya apa, atau terserah lah, sama jingling bot atau apa ya. Nah terus kita ke bawah, ini kita klik ya filenya, umpama di sini biar enak xb umpama ya. Ini kita ke bawah, kita cari ya yang ada tulisan non-bots ya. Nah ini kita klik. Nah ini untuk operatornya biarkan value ya, posisi kita cek harus on ya. Dan setelah itu langsung kita ke deploy, klik ini ya. Nah ingat jangan sampai salah ya, karena kita di sini non bot yang penting, value-nya on. Nah ini nama apa aja boleh. Setelah itu deploy. Oke. Nah seperti ini cara buatnya. Nanti kalau sudah jadi, ini kita balik ya, ini hanya contoh. Nanti kalau sudah jadi dia seperti ini. Nah teman-teman perhatikan activity 24 jam. Kalau umpama dia ada pengunjung bot yang nggak dikenal atau bukan pengunjung ini, nah ini biasanya dia ada di sini. Nah ini kita blok atau ini kita kasih ini namanya, saya kasih nama seperti ini ya, building. Nah terus caranya untuk membuktikan, kita ke overview. Nah dalam overview ini kita bisa lihat activity log. Kalau memang tidak ada kecurigaan di sini dan ini berjalan normal, nah kita bisa lihat dalam 24 jam yang lalu ya, atau last 30 menit. Nah ini 6 jam, 12 jam ya. Nah ini kita bisa tahu bot-bot yang datang dengan nomor IP yang datang ya. Nah
Kalau umpama di sini tidak ada kegiatan apa-apa, aktivitinya normal, maka traffic kita yang kita dapat adalah normal ya. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk memblok jingling di websitenya ya. Kita siapkan dan kita pasang kalau memang sudah memiliki Cloudflare ya. Yang penting ingat, nama domainnya harus sama ya dengan website kita. Jadi trafficnya pun yang kita dapat umpama melalui analitik ini, nah ini dia normal selama 24 jam, walaupun kasarannya ya kita dapat di mana, nah Amerika 8, nanti 1 ya, seperti itu. Nah ini dalam 24 jam, jadi betul-betul pure. Nah ini logika enggak gitu loh. Sedangkan konten yang kita sajikan adalah konten Indonesia. Mungkin saja kalau 8 orang sampai 1 orang bisa aja ini hadir dari traffic mana saja, karena situs ataupun website kita juga ada yang kita share di sosial media, mau di YouTube, kita taruh linknya di YouTube ya. Jadi banyak kemungkinan, namun tetap dalam batas ambang normal ya. Jangan sampai trafficnya targetnya bahasa Indonesia, trafficnya dari luar negeri tinggi. Nah itu harus jadi pertanyaan. Nah oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Semoga informasi yang kali ini bisa menambah wawasan ya dari pengalaman saya dan beberapa pengalaman teman-teman blogger lainnya yang juga melakukan hal yang sama dalam membuat security keamanan di website WordPress yang kita miliki ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di acara berikutnya. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.